Hampir 21 tahun, kejadian ini berlalu. Namun, kejadian ini masih terekam jelas di kepalaku. Namaku Wahyu. Pengalaman menyeramkan ini aku alami di tahun 2000. Saat itu, aku masih duduk di bangku SMP. Aku dan 4 orang temanku, Ian, David, Apep, dan Chandra, berencana untuk ngaliwat bersama. Kami yang sudah memutuskan untuk ngaliwat di saung milik saudaraku itu sudah disibukkan dengan bersiap dari sore hari. Aku, David, dan Apep mempersiapkan bahan makanan yang akan dibawa. Sedangkan Ian dan Chandra mempersiapkan peralatan yang nanti akan dibutuhkan di sana. Menghabiskan malam dengan makan-makan dan bercerita di tengah hangatnya api unggun menjadi rencana awal kami berlima. Kami yang waktu itu berencana untuk menginap, akhirnya memutuskan berangkat di malam hari. Sekitar pukul 8 malam, kami pun berangkat menuju lokasi. Ada 2 jalan yang bisa ditempuh untuk sampai ke lokasi. Jalan pertama adalah jalan utama. Jalanan ini cukup ramai karena melewati perkampungan. Namun berjalan di jalan ini sangat melelahkan karena harus melewati tanjakan dan turunan. Waktu perjalanan pun cukup lumayan, yaitu sekitar 1 jam. Sedangkan jalan kedua adalah jalan pemakaman. Jalan yang satu ini adalah jalan pintas yang bisa dilewati jika ingin cepat sampai ke lokasi. Karena hanya butuh waktu setengah jam saja. Jalanannya pun tidak terlalu melelahkan, seperti jalan utama. Tidak ingin terlalu lama menghabiskan waktu di jalan, kami pun sepakat mengambil jalan pintas melewati kuburan. Mumpung hari belum terlalu malam dan juga jumlah orang yang cukup lumayan. Jadi sepertinya akan baik-baik saja, pikir kami waktu itu. Dibantu senter sebagai alat penerangan, kami pun mulai berjalan. Jalanan setapak yang kami lalui sebenarnya tidak sejajar dengan area kuburan. Area kuburan yang berada di sisi kanan itu terletak 1 meter di bawah jalan. Lalu, di sebelah kiri kami adalah area perkebunan. Aku yang memang tahu jalan menuju lokasi, berjalan memimpin di paling depan. Diikuti teman-teman yang lain, dengan Ian di posisi paling belakang. Selama perjalanan, kami pun saling ngobrol satu sama lain. Bertukar cerita untuk membunuh hening dan mencairkan suasana. Tiba-tiba, Ian berteriak di tengah perjalanan. Anjing goblok! Kami berempat pun kaget dan langsung menoleh ke arah Ian, yang ternyata sudah terperosok ke sisi kanan jalan. Aku dan ketiga temanku spontan tertawa. Anjing, tulungan aing ieu kumaha ieu? Mentertawakan Ian yang jatuh dengan barang yang dibawanya. Namun sebaliknya, Ian yang terlihat takut setengah mati itu menatap pucat ke arah kami. Ai ieu mau mana naon ieu? Tunjuknya ke arah kaki. Ternyata sebelah kakinya terperosok masuk ke salah satu kuburan yang ada di sana. Bantuin.
Ucap David bergegas membantu Ian berdiri naik ke jalan setapak lagi. Woi, itu gimana? Gak bakalan kenapa-napa gitu? Kata Ian masih dengan ekspresi wajah takut. Aku dan yang lainnya pun mencoba menenangkan. Udah Ian, gak apa-apa. Kan jatuhnya juga gak sengaja. Ucap kami sambil kembali meneruskan perjalanan. Lokasi yang kami tuju sudah hampir dekat. Hanya tinggal turun sedikit, lewati beberapa pohon bambu dan pohon pisang. Sesampainya di sana, kami langsung buat api unggun, memasak nasi liwet, lalu makan bersama. Sesekali kami bercerita dan tertawa. Sejenak kami semua lupa dengan kejadian yang menimpa Ian di kuburan tadi. Menuju hampir tengah malam, kami yang saat itu masih asik berbincang, kini diiringi petikan musik dari gitar yang Ian bawa. Nyanyi-nyanyi, lalu kembali menceritakan cerita-cerita lucu yang pernah kami alami. Malam itu kami tertawa cukup keras. Jangan terlalu berisik woi, udah malam nih. Kata Apep dari dalam saung mengingatkan. Cuaca malam yang semakin dingin membuatku memutuskan masuk ke dalam saung. Disusul David dan juga Chandra. Sedangkan Ian masih di luar. Masih anteng bernyanyi dan memetik gitarnya. Saat Ian sedang asik bermain gitar, pandangan Ian tertuju ke arah pohon bambu dan pohon pisang. Ia terkejut saat ia melihat sosok putih tengah bersedekap menatap ke arahnya. Ian pun ketakutan setengah mati saat sosok itu menyeringai dengan wajahnya yang hancur. Ian langsung melempar gitar yang dipegangnya. Ian berlari masuk ke dalam saung, langsung menjatuhkan badannya ke arah kami. Yan, ada apaan woi? Itu tuh Demina. Melo, itu tuh. Kami semua panik. Ian yang gemetar ketakutan membenamkan wajahnya di antara kami. Itu, Pak. Ucapnya sambil menunjuk ke arah luar. Dan dia berkata, Pocong. Mendengarnya kami pun seketika ketakutan dan saling berdesakan. Hingga membuat barang-barang berjatuhan. Dengan rasa takut, kami mencoba mengucapkan doa-doa yang kami bisa. Berharap agar keadaan menjadi cukup tenang. Meskipun rasa takut itu masih ada, kami mencoba untuk memejamkan mata dan memilih untuk tidur. Saat kami tertidur lelap, Chandra terbangun karena mendengar suara pintu yang diketuk dari luar. Lalu terdengar suara menggeram. Semakin lama suara itu semakin jelas. Dan suara itu terdengar seperti orang yang sesak. Sebelum ia mencoba membangunkan kami, suara itu menghilang. Ia pun berbaring mencoba memejamkan matanya sambil diucapnya doa-doa dan kembali tertidur. Setelah kejadian dan teror semalam,
paginya kami pun bergegas pulang ke rumah masing-masing. Selepas hari itu, Chandra jatuh sakit selama seminggu. Kami yang mendengar kabar itu lalu memutuskan menjenguk Chandra ke rumahnya. Sampainya di sana, ibunya bercerita kalau Chandra selama seminggu ini hanya berbaring di tempat tidur. Badannya lemas, wajahnya pucat. Kami yang baru saja tiba di kamar Chandra pun terkejut melihat wajah Chandra yang terlihat berbeda. Ia melotot ke arah kami dengan tatapan matanya yang bukan seperti dirinya. Melihat kondisinya tersebut, kami sadar kejadian menyeramkan tempo lalu sepertinya ada kaitannya. Kami pun menceritakan kejadian yang kami alami kepada keluarganya. Esoknya orang tua Chandra pun memutuskan untuk meminta tolong kepada seorang ustaz untuk mendoakan Chandra agar lekas sembuh dari sakitnya. Setelah diberi air doa, alhamdulillah, Chandra pun berangsur membaik.